Pencinta firman Tuhan yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Pastor Winowatu OCD, dalam inspirasi mingguan pekan kelima masa biasa di dalam tahun B. Mari kita mengawali renungan kita ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, ibadat mereka dan mengusir setan. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Pencinta inspirasi mingguan yang terkasih, tema besar yang disampaikan oleh Injil Markus kepada kita dalam minggu ini, bahwa Yesus adalah Sang Tabib Agung. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah di antara kita mengalami sakit atau didera oleh penyakit yang berkepanjangan? Tentunya saya yakin di antara kita tidak akan menghendaki sakit itu datang atau penyakit itu menghampiri tubuh kita. Kita tidak ingin terbaring lemas di tempat tidur atau dirawat di rumah sakit berhari-hari. Kita ingin beraktivitas sebagaimana orang sehat. Dan tentunya kita semua berusaha sedemikian rupa menghindar dari yang namanya sakit. Saudara-saudari yang terkasih, pekan ini, hari Minggu ini kita mendengar bagaimana kuasa Yesus hadir, menjamah, menyentuh orang sakit, terkhususnya mertua dari Simon Petrus. Pencinta inspirasi mingguan yang terkasih, Injil Markus dalam pekan kelima masa biasa yang telah kita dengar menampilkan aktivitas harian Yesus, yakni Dia hadir untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, berdoa, serta mewartakan kerajaan Allah. Hari ini kita mendengar Yesus hadir menunjukkan kuasa-Nya untuk mengatasi segala macam penderitaan umat manusia. Saya yakin dan percaya di antara kita pernah mengalami situasi sakit atau didera oleh penyakit yang berkepanjangan. Tentunya kita tidak menghendaki
bahwa kita harus mengalami situasi sakit, berbaring di tempat tidur berhari-hari, ataupun didera oleh penderitaan atau penyakit yang bertahun-tahun. Kita tentunya menghendaki bahwa sakit dan penyakit itu tidak perlu hadir dalam kehidupan kita. Dan kita ingin bekerja sebagaimana mestinya untuk beraktivitas dalam hari-hari hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, pesan Injil yang akan kita petik bersama pada hari ini. Yang pertama, bahwa Yesus hadir menunjukkan diri sebagai Sang Tabib Agung. Yesus hadir sebagai Sang Tabib Agung yang menyembuhkan orang sakit, mau menunjukkan bahwa Dia sangat peduli dengan penderitaan umat manusia yang dinamakan dengan sakit atau penyakit. Yesus hadir menyentuh dan menjamah mertua dari Simon Petrus, yang dimana saat itu dia sedang menderita demam. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus hadir adalah salah satu sikap aktif dari Yesus, di mana dia hadir kemudian masuk ke dalam rumah dan menyentuh mertua dari Simon Petrus. Artinya bahwa Yesus memiliki kepedulian yang besar terhadap orang sakit. Yesus ingin hadir, aktif, dan mengalami penderitaan orang sakit. Sama saudara dan saudari yang terkasih, tentunya kita pun kadangkala merasa kecewa atau merasa putus asa oleh karena penderitaan sakit yang dialami oleh diri kita maupun juga oleh saudara-saudara kita. Tentunya dari poin ini, makna ini yang harus kita refleksikan bersama, bahwa Yesus tidak pernah membiarkan kita berjuang sendiri, tidak pernah membiarkan kita mengalami sendiri penderitaan itu. Yesus mengajak kita dan memberi pesan kepada kita bahwa Ia tetap hadir, ada bersama kita, menyentuh dan menjamah kita. Hal kedua yang bisa kita petik dan refleksikan bersama, bahwa Yesus senantiasa berdoa. Tentunya Yesus membutuhkan energi positif yang sangat kuat yang dinamakan dengan doa. Karena ketika dia melakukan penyembuhan, mengusir roh jahat, dia berhadapan dengan hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, Yesus sangat membutuhkan kekuatan doa. Makna yang ingin kita petik, saudara-saudari yang terkasih, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita kerja dan lakukan bersama di dalam doa. Kita belajar dari Yesus. Segala hal yang Dia lakukan diawali dan diakhiri dengan doa. Dia semata-mata mendapat kekuatan itu dari doa. Pencinta firman Tuhan yang terkasih, marilah kita memetik dan mengambil sari atau makna dari firman Tuhan ini. Apapun yang kita alami, sakit dan penderitaan yang kita alami, mari kita satukan semua bersama penderitaan Yesus. Jangan pernah ragu, jangan pernah merasa kecewa dengan kuasa penyembuhan yang dialami oleh Yesus. Gereja Katolik senantiasa menyediakan sarana bagi kita melalui sakramen tobat, sakramen ekaristi, agar jiwa kita, tubuh kita disucikan dan mendapat kekuatan batin, mendapat kesembuhan jiwa. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, semoga Tuhan senantiasa menyapa kita, menyentuh kita dan menjamah kita, agar setiap sakit dan penyakit yang kita alami boleh terhardik oleh kuasa dan cinta Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk rahmat kesembuhan yang telah ditunjukkan melalui kekuatan mujizat yang dibawa oleh Yesus kepada kami semua. Kami mohon kiranya karya Roh Kudus-Mu hadir, menjamah, menyentuh semua umat kami yang saat ini sedang sakit dan diderita penyakit, terutama bagi saudara-saudara kami yang ada di paroki kami, dan juga bagi para pemirsa yang menyaksikan inspirasi batin ini. Semoga kasih dan cinta-Mu menjamah mereka, menguatkan mereka, dan membawa kesembuhan lahir dan batin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.